Seorang pria tiba-tiba menemukan sebuah jejak kaki di pantai. Ia segera mengulurkan kakinya untuk membandingkan. Semula mengira itu bekas yang ia tinggalkan kemarin. Namun tak disangka, ukuran jejak itu sama sekali tidak cocok dengan kakinya. Ia pun sadar bahwa di hutan ini masih ada orang lain. Setelah terjebak sendirian selama 2 tahun setengah, pria itu sangat bersemangat. Ia sudah lama tidak melihat manusia dan sangat berharap bisa menemukan seorang teman untuk diajak berbicara. Demi memberi kesan baik, ia buru-buru kembali ke gua dan membersihkan tempat tinggalnya. Ia bahkan rela memangkas jenggot panjang yang sudah dipelihara 30 tahun. Malam itu, ia duduk di meja, membayangkan makan malam bersama orang baru. Tak lama kemudian, ia melihat asap mengepul dari kejauhan. Dengan penuh semangat, ia berlari menuju pantai. Namun sesampainya di sana, ia justru melihat perahu yang baru saja meninggalkan pulau. Di sekelilingnya, berserakan tulang belulang manusia. Seketika ia sadar bahwa yang datang bukan manusia biasa, melainkan sekelompok kanibal haus darah. Ketakutan akan diserang di tengah malam. Ia segera membangun pagar di sekitar tempat tinggalnya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, kelompok kanibal itu muncul kembali. Kali ini pria yang bernama Bang Joko memutuskan untuk melawan. Ia mempersenjatai diri, lalu bersembunyi di balik semak-semak. Dari jauh, ia melihat kanibal-kanibal itu sedang melakukan ritual pengorbanan manusia. Seorang pria malang terikat dijadikan tumbal. Tanpa pikir panjang, Joko meloncat keluar, mengacungkan senapan, dan melepaskan tembakan. Kanibal-kanibal itu ketakutan. Mereka belum pernah melihat senjata semacam itu. Tak satu pun berani melawan. Mereka pun kabur terbirit-birit dengan perahu. Korban yang hendak dijadikan tumbal pun berhasil selamat. Pria itu bernama Bagus. Ia berlutut di hadapan Joko, bersyukur karena telah diselamatkan dan memohon untuk bisa ikut bertahan hidup bersama. Joko yang sudah puluhan tahun tak berjumpa manusia akhirnya mengiyakan. Ia membawanya ke gua dan mulai mengajari Bagus berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Namun Bagus tidak paham. Akhirnya Joko bersikeras mengajarinya bahasa Inggris. 2 tahun setengah berlalu, kerja keras itu membuahkan hasil. Bagus kini mampu berbicara sederhana dan keduanya bisa saling memahami. Mereka mulai bercocok tanam, beternak kambing, berburu, hingga hidup mereka terasa seperti keluarga kakek dan cucu. 6 tahun pun berlalu dalam ketenangan. Namun pada suatu hari ketika berburu, keduanya mendapati sesuatu yang mengejutkan. Jejak kaki asing kembali muncul di tanah. Ukurannya jelas bukan milik mereka. Itu berarti ada orang asing lain yang datang ke pulau ini. Dengan waspada, mereka menggenggam senjata dan menyusuri hutan. Dan ketika melewati semak belukar di depan, keduanya justru menyaksikan sebuah pemandangan yang begitu mengerikan.